Menurut Pak Zain, leadership di Buma ini seperti apa, Pak? Karena saya yang ditanya ya, maka saya selalu menempatkan di mindset saya harus bisa jadi leader yang efektif. Tentunya yang paling efektif menurut saya gitu ya asertif tadi ya Pak ya, karena kita bisa melakukan empati, kita bisa berempati terhadap lawan bicara kita gitu. Saya mau kasih highlight nih di sini ya, highlight. Kita mendengar itu kebanyakan tujuannya untuk ngasih feedback. Seharusnya kita mendengar itu untuk memahami. Halo Bumaners, kembali lagi di Cakrawala Podcast. Ngobrol asik, dapet trik. Ya. Wah, senang sekali pagi ini kita diundang ke podcastnya Buma nih. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya perkenalan diri dulu. Saya Julius Agung Pribadi. Saya dari site IPR, ya, di Departemen Facility Service. Saya di Buma sudah jalan 16 tahun, gitu ya. Dari beberapa site sebelumnya, mulai dari Adaro, Lati, Lana. Ya. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada Pak Muhammad Zain ya. Beliau juga salah satu senior di Buma, salah satu senior leader. Nanti kita akan banyak bersharing ya dengan Pak Zain. Cuman untuk lebih dekatnya, silahkan Pak Zain untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Yap. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih ya, pertama Pak Yap dan yang kedua Capot ya sudah memberikan kesempatan. Nama tadi sudah disebut, Muhammad Zain, asal saya dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Semen Gresik ya. Istri saya 1, anak saya 4. Kemudian kalau di Buma ini sudah jalan 16 tahun ya, sudah jalan 16 tahun. Jadi saya masuk tahun 2008. Kalau lika-likunya dari site pertama itu di PIK, kemudian pindah ke Gunung Bayan, pindah ke site Gideko, ke Bindungan, dan terakhir saya juga sama nih sama Pak Yap ini di site sama-sama IPR ya. Kira-kira sekilas itulah ya proses perkenalan dari saya di ya. IPR ya. Pak Zain ini adalah seorang leader di SHE ya Pak ya. Ya tentunya selama 16 tahun pasti banyak pengalaman gitu ya, pengalaman bekerja mulai dari operasional, soft skill-nya juga pasti banyak, kompetensinya juga pasti banyak gitu ya. Nah, salah satu yang mau kita diskusikan, kita obrolkan pagi ini terkait dengan leadership ya Pak Zain ya. Menurut Pak Zain, leadership di Buma ini seperti apa Pak? Iya, sebenarnya ngomongin leadership itu banyak tipe ya, banyak tipe. Tetapi kalau kita ngomongin di Buma memang saya secara pribadi itu merasa cocok itu ya dengan apa yang dibangun oleh Buma itu sendiri, yakni kita menggunakan model situational leadership gitu ya, dimana seorang leader itu memang harus bisa menempatkan diri atau bisa berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan karakter dari orang-orang yang kita pimpin gitu Pak ya kira-kira. Kira-kira untuk menjadi seorang leader Pak, ya tantangan terbesarnya apa sih Pak? Ya gini, kalau kita jadi leader, ya saya di SHE ya gitu ya. Memang yang kita pimpin bukan satu orang. Nah karena bukan satu orang itu sehingga memang karakternya juga beda-beda, karakter beda-beda sehingga tantangan terbesarnya justru adalah memahami karakter yang berbeda-beda itu, kemudian kita memfasilitasi yang berbeda itu untuk mencapai tujuan kita yang sama gitu. Karena tujuan kita nggak akan berbeda, sama-sama di SHE, sama-sama di Buma, sebenarnya tujuan kita satu gitu. Dengan karakter yang berbeda itu jadi tantangan. Ada kemungkinan itu bisa menjadi bumerang, kita gagal mencapai tujuan. Tapi kalau kita menjadi leader yang efektif, menjadi leader yang tepat, karakter yang beda itu bisa kita rangkul, kemudian bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan kita, tujuan Buma gitu Pak ya. Oke, leader dan leadership itu kan suatu hal yang nggak terpisahkan gitu ya. Nah, kalau untuk Pak Zain sendiri nih, kira-kira leadership style yang seperti apa nih yang Pak Zain miliki nih sebagai seorang leader di Buma?
gitu ya. Ya, oke. Itu memang kembali ke yang di awal tadi ya, ada situational leadership menurut Blanchard itu. Jadi saya memang harus mengawalinya dari, jadi saya seperti apa itu memang bergantung kepada anggota atau orang yang saya pimpin ini seperti apa. Nah, di situ dibagi bahwa orang yang kita pimpin itu memiliki empat kematangan atau 4 readiness level gitu ya. Ada yang disebut itu R1, R2, R3, R4 gitu. Nah, di mana saya, maka tergantung dari orang yang sedang saya hadapi ini. Misalnya anggota saya ini ada, anggaplah misalnya 4 gitu ya. Anggaplah misalnya 4. Satu orang ini ternyata di R1, satu orang di R2. Maka pada saat saya berinteraksi dengan R1, saya harus menempatkan diri sebagai seorang leader yang kalau R1 itu berarti harus telling, harus ngasih tahu. Karena kalau R1 itu kan dia yang belum banyak tahu, kemudian motivasinya juga belum banyak hadir gitu ya di pekerjaan, sehingga saya harus banyak ngasih tahu, banyak menemani, mengembangkan kompetensinya juga motivasinya gitu Pak ya. Ya pastinya di tim membernya ada banyak karakter di situ kan Ya, Pak, betul, ya. betul. Ya, tentunya kita juga harus memahami karakter-karakter itu juga gitu ya dari tim member kita, sehingga supaya kita bisa mencapai tujuan yang sama dari beberapa karakter dan beberapa readiness level dari teman-teman itu bisa kita kelola untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Nah, biasanya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan itu kan ada banyak kendala gitu ya, khususnya di proses communication leadership gitu ya. Nah, kira-kira ada tips and triknya nggak Pak? Iya. Saya ya nanti juga bisa gantian ini Pak ya, juga bisa cerita ini ya. Jadi pertama saya harus bisa, ini kalau ngomongin saya karena saya yang ditanya ya, maka saya selalu menempatkan di mindset saya harus bisa jadi leader yang efektif. Yang efektif itu bagaimana? Pertama, saya harus punya purpose atau punya visi yang clear dulu. Tujuannya harus jelas dulu. Karena kalau tujuannya nggak jelas, ini mau dibawa kemana juga nggak akan jelas gitu. Nah, jadi seorang leader kunci pertamanya harus jelas dulu tujuannya. Contoh nih ya, kalau saya di SAE, ada banyak program. Saya kasih satu contoh misalnya program namanya Speak Up Fatigue. Saya jadi leader itu harus punya visi yang clear dulu. Ini tujuannya apa? Mau ngapain? Hasil akhirnya tuh mau apa gitu kan? Oh, ini hasil akhirnya adalah orang itu yang dulunya tidak mau atau enggan melapor kalau fatigue, tujuan akhirnya nanti dengan program ini orang itu jadinya nggak enggan, jadinya nggak takut untuk melapor kalau fatigue. Nah, dengan starting point yang di sini, kemudian tujuan akhir yang di sini, nanti di tengahnya kan ada proses tuh. Nah, di proses itulah sesuatu yang dinamis. Harus melakukan apa, butuh ngapain, itu semuanya nanti akan menyesuaikan gitu. Karena semuanya ada proses evaluasinya. Nah, tadi kan nyambung dengan komunikasi kan? Iya, betul. Itu juga jadi salah satu ini Pak ya, Pak. Terus terang itu juga jadi salah satu tantangan yang besar juga kita kalau ngomongin komunikasi ya. Karena apa? Perbedaan karakter tadi, perbedaan readiness level tadi itu juga mempengaruhi cara komunikasinya gitu. Orang yang R1 ya memang harus banyak dikasih tahu, ini begini, habis itu begini, habis itu begini gitu. Tapi kalau orang yang sudah readiness levelnya di 4 misalnya, memang dia sudah siap, sudah matang, malah dia nggak nyaman digituin. Bisa jadi anak buah yang keempat ini yang R4 mikir, wah kok kayaknya saya nggak dipercaya banget, masa saya harus diterangin sedetail itu, malah begitu gitu. Tapi kalau R1 kebalikannya, ini bapak ini mintanya gimana ya, kok nggak jelas gitu instruksinya. Untuk hal yang sama dengan orang yang berbeda, ternyata saya harus bersikap berbeda gitu ya, menyesuaikan dengan orang ini. Nah, itulah yang harus kita lakukan gitu ya. Tips and triknya tadi kan, jadi visinya harus clear, kedua harus memahami, mapping anggotanya harus jelas juga gitu. Ada 10 orang, 10 ini harus dimasukin, berapa orang yang di R1, berapa 2, 3, dan 4. Sehingga cara kita untuk memimpin mereka juga akan jelas gitu. Nah, mungkin Pak ya bisa gantian cerita nih, biar nggak saya terus cerita. Ya, kalau kurang lebih sama sih Pak, karena
memang kita mendapatkan apa namanya fulfillment kompetensi yang sama juga gitu ya. Iya, Jadi polanya kurang lebih akan sama karena kalau kita bicara tim pasti harus ada tujuan yang jelas gitu ya. Iya, Dan kita harus mengkomunikasikan itu juga secara jelas juga Iya, ke iya. anggota tim kita gitu ya. Dan kita harus memastikan juga nih setiap anggota kita memiliki pemahaman yang sama. Karena kalau teman-teman anggota tim kita sudah memiliki pemahaman yang sama, berarti kita sudah satu persepsi, sehingga kita harus bergerak ke arah mana apa yang harus kita lakukan itu sudah satu frekuensi gitu kan Iya, ya. iya. Yang berikutnya juga pasti harus ada evaluasi tadi gitu Iya, ya. iya. Nah, ketika sudah ada evaluasi dan ternyata pencapaiannya bagus, tentunya juga harus ada rewardnya gitu kan ya. Ya minimal apresiasi ya dari atasan gitu kan ya. Ataupun kita juga makan-makan gitu kan ya untuk mengapresiasi Iya, iya, performance betul. tim kita sendiri gitu ya. Apapun pencapaiannya gitu ya. Kalau positif berarti itu yang harus kita pertahankan, tapi kalau memang ada yang harus diperbaiki ya, berarti sisi itulah yang harus kita perkuat lagi untuk kedepannya di tim kita gitu kan ya. Iya, iya. Itu dari saya Pak Zain. Iya, iya, Ya, kita mantap, sama-sama mantap, ya. memiliki pengalaman yang kurang lebih sama, Iya, tetapi iya. di area yang berbeda gitu ya. Iya, iya. Nah, kemudian kalau kita masih bicara terkait dengan komunikasi nih ya, komunikasi yang seperti apa kira-kira yang menurut Pak Zain itu paling efektif gitu ya Oke. untuk di internal timnya Bapak sendiri? Iya, iya. Mungkin bisa di-sharing juga di sini supaya kita semua juga bisa mendapatkan Baik, pengalaman dari Pak Zain gitu. baik, memang sangat menarik buat saya sendiri, belajar, mempelajari, menyampaikan tentang komunikasi itu sangat menarik. Saya salah satu orang yang sangat tertarik gitu ya dengan hal-hal yang sifatnya komunikatif gitu ya. Kita mengenal model-model atau style komunikasi ya. Di situ ada pasif, ada agresif, Pasif agresif. ada pasif agresif, kemudian ada asertif. asertif, ya. Kalau yang pasif itu ya diam aja, iya Pak, iya gitu kan. Yang pasif ya dia cenderung menerima, mendengar. Ada yang agresif, begitu dia disampaikan satu hal langsung nyaut, langsung ngasih feedback, langsung bla 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 gitu ya. Itu yang agresif. Ada yang pasif agresif. Pasif agresif itu dia pengennya nggak setuju, tapi dia nggak ngomong di depan. Habis itu dia melipir ke belakang. Harusnya Pak itu tadi nggak begitu ya. Tapi kenapa dia tadi begitu? Tapi itu sudah di luar momennya gitu. Nah, tentu saja ada yang keempat yang sering kita dengar dengan asertif ya, assertive communication. Kita itu bisa menyampaikan tidak sependapat, tidak setuju, tapi dengan cara yang elegan juga gitu ya, tanpa harus menyerang gitu ya. Itulah yang kita sebut dengan asertif. Nah, saya dan tentu saja mungkin kita semua juga sering mendengar ini, sering mempelajari ini, dan juga berusaha untuk mempraktekkan ini. Assertive communication itulah yang paling tepat gitu ya, sehingga di situ tetap ada sisi apresiasinya. Oh ya, ini baik nih, poinnya ini baik, kita tambahin begini bagaimana, atau yang ini kita ubah sedikit begini gimana. Sebenarnya kan kita mau menyampaikan mungkin wah itu nggak pas itu, tapi nggak 100% ya. kita sampaikan bahwa itu nggak pas gitu. Ya. Gitu sih. Nah, itu versi saya ya, versi saya. Kalau Pak Yop sendiri boleh cerita juga nih. Ya, tentunya yang paling efektif menurut saya gitu ya, asertif tadi ya Pak ya, karena kita bisa melakukan empati, kita bisa berempati terhadap lawan bicara kita gitu ya, dan tentunya untuk bisa membuat komunikasi yang asertif ya kita harus membangun dulu kedekatan gitu kan ya terhadap tim kita gitu Pak Zain ya. Kemudian kalau pengalamannya Pak Zain sendiri nih, pernah nggak dalam berkomunikasi itu menemui kegagalan atau kebuntuan? Entah itu dalam menyampaikan tujuan tadi gitu kan ya. Kemudian atau mungkin pada waktu kita mau melakukan suatu program, proyek gitu. Mungkin bisa di-sharing nih Pak. Iya. Pasti pernah ya, pasti ya. pernah. Apalagi sebelum mendapatkan istilahnya tata cara komunikasi asertif itu bagaimana, praktek-prakteknya gimana ya. Dulu juga sering gagal ya. Contoh misalnya kita mau menyampaikan satu ide atau gagasan gitu ya. Ketika lawan bicara anak buah lah misalnya kan, atau peer kita yang satu level atau atasan kita ngasih feedback, kecenderungan saya misalnya dulu
ngotot gitu ya, dulu ya dia ngotot maunya wah harus begini gitu kan. Nah itu akhirnya jadi buntu gitu, nggak ketemu gitu. Nah di poin ini saya memiliki satu catatan penting yang selalu saya ingat, bahwa di komunikasi itu ada menyampaikan, ada mendengar, ya, ada pesan yang disampaikan ya, yang kita kenal apa istilahnya, ada codifying dan lain-lain itu ya. Tapi catatan penting saya itu begini, kebanyakan komunikasi gagal itu bukan bagaimana cara kita untuk menyampaikan, memang itu salah satu faktornya ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi tantangan komunikasi terbesar itu adalah bagaimana mendengar yang efektif. Kebanyakan, nah saya mau kasih highlight nih di sini ya, highlight. Kita mendengar itu kebanyakan tujuannya untuk ngasih feedback. Seharusnya kita mendengar itu untuk memahami. Jadi saya lebih pendek lagi ya, mendengar itu untuk ngasih feedback. Seharusnya mendengar itu untuk memahami. Nah seringkali gagalnya karena apa? Kita mendengar pesan yang masuk atau orang lain mendengar, itu juga gara-gara apa? Dia mendengar itu hanya untuk menjawab. Ya, ketika kita bisa memahami, kita bisa berempati gitu betul, kan ya. Betul itu larinya ke sana gitu kan. Tapi kalau kita berusaha untuk ngasih feedback saja, itu kan jadinya berantem aja nanti gitu kan. Hanya debat kusir gitu. Dengar feedback. Tapi kalau kita mendengar untuk memahami, paham dulu kan berarti, sehingga feedback yang kita kasih nanti mungkin lebih tepat, lebih soft gitu ya, untuk dua orang yang sedang berkomunikasi ini, misalnya saya dengan peer, dengan atasan, atau dengan orang yang saya pimpin, gitu sih Pak ya. Iya, luar biasa sekali memang pengalamannya Pak Zajen ini ya. Kemudian kalau kita bicara tim gitu ya Pak ya, kan pasti ada banyak karakter gitu Pak ya, sehingga perlu pendekatan-pendekatan juga ke masing-masing anggota tim gitu kan ya. Nah, pernah nggak ketemu satu anggota tim yang itu susah untuk kita bisa masuk ke orang itu? Ya, nah itu kemudian kalau sudah mungkin bisa di-sharing Pak pengalamannya seperti apa, kita caranya bisa masuk ke anggota tim itu gitu Pak. Iya. Saya juga mengalami itu ya. Mungkin justru di awal-awal Buma dulu di Said BIK misalnya kan, sulit nih, orangnya susah untuk masuk. Ini orang yang saya pimpin padahal karakternya keras, kemudian cenderungan juga sebenarnya dia nggak suka disuruh gitu ya. Nah, saya ini tips dari mungkin saya pribadi ya. Biasanya saya ketika menemukan karakter yang seperti itu, saya tidak mau frontal. Saya cenderung untuk begini. Oke, saya tahan diri dulu nih, nggak terlalu banyak ngasih instruksi dan lain-lain. Tapi saya akan tunggu momentum kapan dia butuh saya. Karena pada dasarnya setiap orang yang berhubungan tuh nggak pernah ada yang nggak butuh itu. Saya sama Pak Yap, sewaktu-waktu saya butuh. Pak Yap pasti sewaktu-waktu butuh saya. Betul, Pak. Nah kalau ada seperti itu, biasanya saya yang step back, mundur. Saya tahan. Kapan dia menanti kira-kira butuh bantuan, saya akan cepat lari ke situ untuk ngasih bantuan. Nah dari situ nanti bisa dapat. Itu biasanya begitu Pak. Nah biasanya kan kalau orang-orang yang seperti itu justru bisa memunculkan suatu konflik di internal tim kan ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira ada tips and triknya juga nggak Pak? Kalau misalnya ada karakter-karakter yang berbeda-beda, mungkin ada yang paling menonjol dan mungkin lebih ke menonjol emosionalnya gitu ya. Nah sehingga itu muncul konflik, kira-kira ada bagaimana cara menangani konflik itu Pak di timnya Bapak gitu? Jadinya kan ini manajemen konflik ya. Iya. Ya itu juga seorang leader pasti nggak akan lepas dari itu. Betul. Manajemen konflik itu menurut saya art ya, seni. Jadi bergantung pada siapa yang melakukan, menerapkan. Mungkin tidak cara saya mungkin bukan cara yang terbaik dan juga barangkali tidak bisa digunakan oleh orang lain juga ya. Tergantung situasi, kondisi. Betul. Dan nah, kalau ketemu situasi seperti itu, memang saya harus turun ke bawah gitu ya, ke masing-masing gitu ya, dan dengan satu visi ini harus rekat gitu, nggak boleh ini berantem terus gitu ya.
ada sesi coaching itu kan perlu kita manfaatkan ya. Ada sesi coaching kepada yang si A tadi yang misalnya dia emosional tinggi, temperamen. Ada juga sesi coaching kepada masing-masing. Nah, masing-masing ini harus saya ajak bicara gitu ya. Mulai dari dia apa hambatanmu, apa yang sudah baik, apa yang perlu dibantu. Nah, ketika kita pancing begitu, kadang-kadang si A ini nanti muncul, wah itu Pak teman-teman tuh susah diajak kerjasama. Mungkin nanti dia juga begitu. Jadi tip yang pertama saya harus mancing dulu sebenarnya isi perasaannya tuh apa gitu. Kenapa dia sering meluap? Kenapa ini juga nggak meluap tapi ngedumel di belakang gitu. Sebenarnya feelingnya dia apa gitu. Nah, dari yang muncul di dia, muncul di kanan yang di kiri ini tadi ya, yang temperamen sama yang enggak ini saya mencoba mencari jalan tengahnya gitu ya, untuk ngasih tahu supaya apa? Tujuannya tadi ini agak ngerem, yang ini juga ya jangan sampai terlalu gampang sakit hati, gampang baperan, karena baper itu salah satu hal yang bisa menghambat kita maju. Dikit-dikit baper itu susah maju kita nanti. Itu satu ya. Yang pertama, yang kedua, saya akan buat momen-momen ngumpul santai di luar aktivitas kita bekerja ya. Misalnya makan malam bareng, tapi nanti di situ disertai aktivitas nyanyi-nyanyi misalnya. Kan ada saja di site itu media-media kita untuk bisa nyanyi bareng, makan bareng. Kita ada iuran bulanan, iuran sukarela dan sifatnya bulanan yang kita pakai untuk makan bareng-bareng. Itu salah satu tips kedua kita untuk merekatkan gitu engagement antara anggota ini bisa dapat leader dan subordinat, kemudian sesama teman nanti bisa akrab. Nah, dengan begitu kelihatan sebenarnya itu nanti bisa cair. Gitu. Iya. Setelah cair, kemudian kita baru bisa meningkatkan kontribusi masing-masing anggota tim itu betul, gitu ya. Betul. Sehingga bisa saling support Pak. Iya, saling support gitu betul, kan betul, ya. Betul. Iya. Karena juga salah satu poin penting dalam tim itu adalah keterlibatan gitu ya, meningkatkan keterlibatan anggota tim di masing-masing posisi anggota tim tersebut gitu. Wah, sangat banyak sekali ini ilmu-ilmu dan tips and trick dari Pak Zain ini, Pak Zain ya. Ya, tentunya banyak yang bermanfaat ya Pak ya, dan kita harus melihat situasi dan kondisi bagaimana suasana dari tim itu gitu ya. Baik, kira-kira kalau untuk diskusi kita, obrolan yang kita pagi ini secara wrap up keseluruhan, apa yang bisa Pak Zain sampaikan? Oke, baik. Tadi kita mungkin ngomonginnya kalau saya ambil satu kesimpulan garis besar, kita ngomongin dua hal ya. Kita ngomongin bagaimana tim leadership, kemudian kita juga ngomongin bagaimana komunikasi yang efektif gitu ya. Yang paling banyak kita singgung memang komunikasi verbal ya, walaupun ada juga komunikasi non verbal gitu. Di leadership itu ya bagaimana leadernya sendiri itu bisa efektif, harus clear vision, dia harus bisa lead by example, dia harus bisa ngasih contoh. Memang nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Itu di sisi leadernya, di sisi orang yang dipimpin dia juga harus belajar gitu ya, belajar. Ketika saya menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin, maka saya harus menyatukan diri dengan orang yang memimpin saya gitu untuk mencapai satu tujuan gitu kan. Nah, karakter dari orang-orang yang dipimpin kan macam-macam. Nah, kembali lagi akhirnya leader juga harus bisa situasional tadi, bisa menempatkan diri sesuai dengan orang yang dipimpin itu siapa gitu. Kemudian kalau sisi komunikasi tadi itu ya, kita ngomongin assertive communication yang kita nilai itu sebagai cara kita berkomunikasi yang baik tentu saja ya di tempat kerja, kepada siapa saja itu, kepada orang yang kita pimpin, teman kerja kita maupun kepada atasan kita. Termasuk di dalamnya adalah komunikasi nonverbal. Gitu sih Pak Yop kira-kira. Nah, Pak Yop bisa nambahkan nih. Luar biasa sekali. Sudah sangat banyak ya. Tentunya kita juga harus melihat tadi kondisi tim kita ada di mana nih. Yang melakukan evaluasi itu penting sebagai seorang leader juga ya. Mungkin tambahnya itu. Jadi kita sebagai seorang leader juga harus selalu melakukan evaluasi secara rutin. Bagaimana pencapaian tim kita, bagaimana kondisi tim kita ya, diselingi dengan makan-makan tadi mungkin ya. Untuk mencairkan suasana dan membangun engagement atau kedekatan di masing-masing anggota tim kita. Wah, terima kasih banyak Pak Zain ya. Wah, sangat banyak
tips and trick dari pengalaman-pengalaman Pak Zain ya, sharing-sharing yang sangat bermanfaat. Semoga sharing-sharing ini juga bisa bermanfaat bagi semua leader Buma ya. Semua leader Buma, sehingga semua leader bisa meningkatkan kompetensinya ya, dan tentunya untuk membangun tim yang lebih kuat ya, mencapai tujuan yang kita inginkan secara bersama-sama, dan tentunya kita ingin Buma ini menjadi lebih besar lagi gitu ya. Terima kasih banyak Pak Zain atas waktunya, sangat-sangat bermanfaat sekali diskusi obrolan kita pagi ini ya. Terima Semoga kasih kita juga bisa Pak Yap ya. berjalan. Terima kasih juga nih ya. Tadi tambahan-tambahannya juga hal-hal yang melengkapi dari yang saya pikirkan gitu Pak. Bagus juga nih ya, bisa jadi tambahan buat saya untuk ke depan gitu. Terima kasih. Iya. Baik Bumaners semua ya. Sampai jumpa lagi di edisi Capot berikutnya. Cakrawala Podcast, ngobrol asik, dapat trik. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Untuk teman mungkin admin lagi butuh lagi nambah. Ya mungkin analis sendiri yang ada analis kontak seorang kontak person ya di bawahnya jadi kontak untuk. Ya, Cuma Sabtu Minggu masih kerja. Enggak, makanya kita break kan di rumah. buat yang mau Nah, aja. ya itu. Yang kita udah siapin secara teknis nggak ditanyain kenapa. Bener. Akhirnya kita nyimpulin kayaknya ini yang dites bukan teknis kita, komunikasinya. Kita nih orang Indo itu masih bisa nggak sih untuk bersaing atau ya kolaborasi lah ya, jangan bersaing lah. Ya. Kolaborasi komunikasinya bisa efektif sama orang-orang Bumau nih. Nah untuk aku kan itu kan hal yang baru, untuk benar-benar lingkungannya tuh udah nggak bisa lagi tuh pakai bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Inggris. Jadi ternyata kita bisa karena terbiasa, itu sangat benar-benar realistis.